Pemirsa, salah satu yang jadi sorotan masyarakat terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah soal penerapan work from home 1 hari dalam 1 minggu hari kerja. Kita akan tanyakan langsung bagaimana update informasi terkininya bersama jurnalis Metro TV. Ada Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara. Adi, selamat siang Adi. Adi, selamat siang. Jadi bagaimana perkembangan terkini soal penerapan WFH? Ya, kalau kita merujuk pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberapa waktu lalu di Kompleks Istana, ia mengatakan bahwa sebenarnya kebijakan ini sudah disepakati begitu dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Hanya tinggal melaporkan hasil rapat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Kapan hasil rapat tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto ini masih menunggu. Tetapi hari ini Fadlain baru saja sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat kami melihat kehadiran dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, diikuti kehadiran dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dan apakah ini menjadi salah satu hal yang nanti akan dilaporkan kepada Presiden? Kami masih menunggu statement resmi nanti akan disampaikan oleh Erlangga Hartarto. Dan juga tentu akan ada laporan berkaitan dengan penyesuaian kebijakan energi. Tetapi pada saat mereka tiba, baik itu Erlangga ataupun Purbaya Yudi Sadewa, ini belum ada keterangan yang disampaikan karena mereka beralasan sudah ditunggu oleh Presiden. Dan nanti kita akan tunggu keterangannya setelah rapat dilakukan. Nah, kalau kita kembali lagi ke kebijakan work from home ini sendiri, sebenarnya disinggung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat sidang Kabinet Paripurna terakhir sebelum Lebaran. Ini merupakan respon Presiden Prabowo Subianto terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah yang dampaknya ini secara global begitu. Dan Presiden Prabowo Subianto mencontohkan langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh negara sahabat seperti Pakistan yang memangkas hari kerja dari 5 hari menjadi 4 hari. Dan Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemotongan hari kerja dari 5 hari menjadi 4 hari ini tentu akan bisa menghemat begitu ya, termasuk juga penghematan terhadap energi. Dan Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan jajarannya untuk melakukan kajian terkait dengan penerapan kebijakan WFH khususnya untuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Presiden mengatakan meskipun Indonesia secara stok energi ini aman seperti yang disampaikan juga misalnya oleh Menteri SDM yaitu Bahlil Lahadalia, tetapi tentu Indonesia perlu untuk melakukan kajian kebijakan-kebijakan proaktif karena memang konflik yang terjadi di Timur Tengah ini tentu tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir begitu, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah termasuk salah satunya adalah work from home ini. Dan kita masih menunggu begitu ya terkait dengan kebijakan ini kapan akan diumumkan karena tentunya setelah rapat yang digelar oleh sejumlah menteri begitu, rapat yang digelar secara virtual. Nah, yang penting juga adalah dilaporkan dulu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian diumumkan secara resmi ke publik. Kapannya tentu kita akan masih menunggu. Lalu kemudian untuk penerapan WFH ini sendiri kan disampaikan WFH ini adalah 1 hari dalam sepekan. Ini adalah untuk menjaga produktivitas juga begitu ya, dilakukan hanya 1 hari dalam sepekan. Harinya kapan ini juga masih belum disampaikan. Pada saat itu awak media juga menanyakan langsung kepada Mendagri Tito Karnavian apakah diambil di hari Jumat ataupun diambil di hari Senin, ini belum disampaikan kepada publik. Tetapi misalnya Purbaya ia mengatakan kalau hari Jumat itu lebih baik begitu ya karena memang potensi loss-nya lebih sedikit karena hari Jumat hari yang pendek, jam kerja biasanya lebih pendek dibandingkan hari-hari efektif. Kita tunggu saja nanti kebijakannya akan seperti apa dan kapan akan diumumkan, dan tentu harapannya adalah kebijakan ini bisa seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bisa mengurangi kemacetan atau kepadatan di jalan-jalan ibu kota dan juga diharapkan bisa menjadi salah satu langkah untuk melakukan penghematan, yaitu penghematan energi. Karena kalau 1 hari saja penghematan BBM-nya menurut Purbaya misalnya Menteri Keuangan itu bisa menghemat sekitar 20%. Kita akan tunggu nanti karena ini kebijakannya tentu nanti setelah diumumkan akan ada surat edaran, baik itu dari surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah maupun juga surat edaran yang nantinya akan dikeluarkan oleh Kemenpan RB begitu ya untuk ASN di lingkungan pemerintah pusat atau di instansi vertikal misalnya. Dan kita akan tunggu nanti pengumuman secara resmi kapan akan disampaikan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat kebijakan work from home ini sendiri sudah pernah diterapkan pada saat COVID-19. Tetapi ini kondisinya tentu berbeda, tapi tentu sudah ada pengalaman begitu ya sebelumnya untuk menerapkan kebijakan work from home ini. Dan tidak hanya di Indonesia, kalau kita lihat begitu ya, setelah terjadinya konflik di Timur Tengah ini tidak hanya Indonesia, tapi juga banyak negara yang kemudian melakukan penyesuaian kebijakan, baik itu penghematan energi
energi, termasuk juga menerapkan kebijakan work from home ini. Tadi saya sudah contohkan Pakistan yang menjadi dasar begitu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat sidang Kabinet Paripurna. Ada juga negara tetangga misalnya Filipina ini juga sudah menerapkan kebijakan yang sama. Begitu juga dengan negara jiran kita yaitu Malaysia juga sudah diumumkan oleh PM Anwar Ibrahim, salah satunya adalah work from home. Berbicara soal Malaysia, PM Malaysia Anwar Ibrahim pada hari ini juga dijadwalkan akan berkunjung ke Jakarta. Informasi yang kami terima tadi sekitar pukul 4 sore nanti akan ada pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu topik yang dibahas adalah perkembangan atau konflik yang terjadi di Asia Barat atau konflik yang pecah di Timur Tengah begitu. Itu yang nanti yang menjadi fokus ya, geopolitiknya menjadi salah satu fokus pembahasan PM Anwar Ibrahim dengan Presiden Prabowo Subianto nanti di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan ini sudah diungkapkan langsung begitu dalam keterangan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia. Dan disampaikan dalam keterangan tersebut bahwa kunjungan ini akan fokus pada perkembangan geopolitik terkini, khususnya konflik di Asia Barat serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan, ekonomi global, termasuk implikasinya bagi Indonesia dan juga Malaysia, dan juga termasuk negara-negara ASEAN lainnya. Lalu kemudian juga dikatakan perkembangan terbaru ini tentu memerlukan pembahasan yang komprehensif, pembahasan yang cermat, dan terkoordinasi antara kedua negara guna menyelaraskan posisi serta memperkuat kerjasama strategis dalam merespon konflik yang terjadi tersebut. Dan juga sebelumnya ini pertemuan pada hari ini adalah melanjutkan komunikasi yang sudah dijalin oleh Presiden Prabowo Subianto dengan PM Anwar Ibrahim via telepon. Pada saat itu mereka juga sempat bersilaturahmi via telepon setelah Hari Raya Idul Fitri. Salah satu yang dibahas adalah rencana pertemuan yang sedianya atau rencananya nanti akan berlangsung pada sore hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Bagaimana Indonesia dan juga Malaysia begitu ya, dan juga ASEAN bisa membahas hal ini secara komprehensif dan juga diharapkan bisa memberikan solusi terkait dengan perdamaian dan juga solusi untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Karena kedua negara juga concern untuk bagaimana mendorong negara-negara yang berkonflik ini bisa mengedepankan negosiasi dan juga mediasi agar konflik bisa segera diatasi dan tidak meluas dampaknya bagi negara-negara, baik itu negara-negara di kawasan Timur Tengah atau secara global termasuk juga di Indonesia begitu ya. Karena kita tahu konflik yang terjadi sudah beberapa waktu ini, sudah beberapa pekan yang menyebabkan sejumlah negara ini melakukan penyesuaian kebijakan, termasuk tadi sudah saya sampaikan baik itu penghematan energi ataupun WFH yang saat ini tengah dikaji oleh Indonesia. Tapi pada prinsipnya adalah Indonesia menjamin ketersediaan pasokan energi, tetapi tentu ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, baik itu langkah-langkah WFH tadi, penghematan energi, penyesuaian kebijakan, termasuk stimulus ekonomi, termasuk juga menjalin komunikasi yang baik dengan negara-negara sahabat untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah sehingga ini konflik tidak meluas dan juga bisa segera berakhir. Kita akan nantikan bersama baik itu pengumuman terkait dengan WFH dan juga kita akan nantikan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang sedianya akan berlangsung pada sore hari ini. Untuk sementara demikian, kembali ke studio Valen. Anwar Fuadi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Istana Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.